Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Yudhya Pasya dengan nomor NIM 2010711054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pencernaan merupakan suatu proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup mengubah sesuatu zat untuk menjadi nutrisi dalam tubuh kita secara mekanik maupun kimiawi. Nah, di sistem pencernaan ini kita pasti mempunyai saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini berfungsi untuk memindahkan nutrien, ion maupun elektron yang ada dalam makanan kita untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saluran pencernaan ini terdiri dari dua, yaitu ada saluran cerna dan ada organ tambahan. Saluran cerna terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung. Usus halus terdiri dari tiga, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu ada usus besar, itu terdiri dari kolon-kolon. Lalu ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, organ tambahannya terdiri dari hati, pankreas, dan empedu. Nah, kita juga mempunyai kelenjar pencernaan, yaitu terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar parotis, kelenjar submandibular, kelenjar sublingual, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan empedu. Nah, organ tambahan berarti di sini merupakan kelenjar pencernaan. Nah, untuk memasukkan makanan kita ke dalam tubuh kita berarti akan terjadi proses pencernaan. Nah, proses pencernaan ini terdiri dari dua macam, yaitu ada mekanik dan ada kimiawi. Nah, proses pencernaan mekanik ini adalah proses perubahan makanan dari besar atau kasar menjadi kecil atau halus. Nah, yang kedua ada proses kimiawi, yaitu proses perubahan makanan berbentuk kompleks menjadi sederhana dengan bantuan sebuah enzim. Nah, selanjutnya ada organ pencernaan. Organ pencernaan pertama adalah mulut. Mulut digunakan sebagai pintu masuk pertama makanan untuk ke saluran cerna. Nah, di mulut ini terjadi proses mekanik oleh gigi dan proses kimiawi oleh enzim-enzim seperti amilase dan pitialin. Nah, di dalam mulut juga terdapat bibir, gigi, ada pipi, ada lidah. Nah, di sini mereka mempunyai peran masing-masing. Nah, bagian mulut yang pertama ada bibir. Dia berfungsi untuk menerima makanan, tersusun dari jaringan ikat dan otot rangka, dan bagian dalam dari bibir kita ini terdiri dari membran mukosa. Lalu di bagian luar bibir kita ini terdapat folikel rambut dan kelenjar keringat. Nah, di bagian transisional berwarna merah ini mengandung banyak pembuluh kapiler. Bagian kedua dari mulut adalah gigi, berfungsi untuk menggigit, menyobek, dan mengunyah makanan. Nah, gigi juga memiliki struktur. Yang pertama ada inel, yaitu lapisan keras berwarna putih yang menutupi permukaan gigi, berfungsi sebagai pelindung. Nah, yang kedua ada dentin, yaitu lapisan setelah inel yang berwarna kekuningan. Selanjutnya ada sementum, yaitu lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang gigi. Nah, dia berfungsi untuk menahan gigi agar tetap melekat pada gusi. Lalu selanjutnya ada pulpa atau rongga gigi, terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf yang menjalar hingga akar gigi. Nah, berdasarkan bentuk, gigi dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada gigi seri untuk memotong makanan, ada gigi taring untuk menyobek makanan, ada gigi geraham depan untuk mengunyah makanan, dan ada gigi geraham belakang untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Nah, bagian ketiga dari mulut ada lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan pada saat dikunyah atau ditelan, lalu untuk mengecap rasa dan membantu produksi suara untuk bicara. Nah, pada otot lidah ini terdapat kelenjar von Ebener untuk menyekresikan cairan. Nah, cairan tersebut nantinya akan bergabung dengan makanan dan membantu pengecapan rasa. Nah, pengecapan rasa ini terdiri dari rasa manis, itu terdapat di pangkal lidah, lalu ada rasa asam di samping lidah bagian awal, lalu ada rasa asin di belakang rasa asam. Nah, lalu ada rasa pahit di bagian ujung lidah dalam. Bagian keempat dari mulut ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kelenjar parotid, adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bawah telinga. Lalu yang kedua ada kelenjar submandibula terletak di rahang bawah, dan kelenjar sublingual di bawah lidah dekat dengan kelenjar submandibula. Nah, fungsi dari saliva ini yaitu yang pertama
melarutkan makanan untuk pengacapan rasa. Yang kedua, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan. Yang ketiga, mengubah amilum menjadi maukosa atau disebut dengan enzim amilase. Lalu yang keempat, sebagai zat antibakteri dan antibodi untuk membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Organ pencernaan kedua setelah mulut ada faring. Faring berfungsi untuk menggerakkan makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Nah, faring terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama rhinosofaring berhubungan dengan rongga hidung, yang kedua ada orofaring berhubungan dengan rongga mulut, yang ketiga ada laryngofaring berhubungan dengan epiglotis dari laring menuju ke esofagus. Nah, karena ada 3 macam bagian dari faring, maka memungkinkan faring juga berfungsi untuk memproduksi suara, lalu memasukkan makanan dari hidung demi kebutuhan medis, lalu memungkinkan seseorang untuk bernafas menggunakan mulut. Organ pencernaan setelah faring yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus ini berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Terus di dalam esofagus ini terdapat mukosa esofagus yang berfungsi untuk memproduksi mukus. Mukus berfungsi untuk melumasi dan melindungi esofagus serta memperlancar jalannya makanan ke dalam lambung. Nah, tetapi dia tidak menghasilkan enzim pencernaan. Nah, di dalam esofagus juga terdapat 2 sfinkter. Yang pertama ada faringoesofagus berfungsi untuk mencegah masuknya udara dalam jumlah besar ke dalam lambung. Yang kedua ada gastroesofagus berfungsi untuk mencegah terjadinya pengembalian makanan ke dalam esofagus. Organ pencernaan setelah esofagus ada lambung. Nah, lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kardia, yaitu bagian lambung yang berbatasan dengan esofagus oleh sfinkter esofageal. Lalu yang kedua ada fundus, yaitu bagian berbentuk bulat di atas sebelah kiri lambung. Lalu ada badan, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat prosesnya pencernaan kimiawi maupun mekanik. Lalu ada yang terakhir pilorus, yaitu berbatasan dengan usus halus oleh sfinkter pilorus. Nah, di dalam lambung terdapat dinding lambung. Di dinding lambung juga terdapat lapisan-lapisannya. Yang pertama ada lapisan mukosa, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung maupun mukus. Nah, di dalam lapisan mukosa ini terdapat 3 sel, yaitu ada yang pertama sel goblet berfungsi untuk memproduksi mukus atau lendir. Yang kedua ada sel parietal berfungsi untuk menyerap vitamin B12. Yang ketiga ada sel sif berfungsi untuk memproduksi pepsinogen. Yang kedua ada lapisan submukosa, dia ini terdapat pembuluh arteri dan vena. Yang ketiga ada lapisan muskularis, dia ini berfungsi untuk membantu pencernaan mekanik. Nah, di dalam lapisan ini terjadi gerakan peristaltik. Nah, yang terakhir ada lapisan serosa, yaitu berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan terhadap lambung oleh organ-organ lainnya. Fungsi lambung yang pertama ada menyimpan makanan. Nah, makanan yang disimpan ini nantinya akan bercampur dengan getah lambung dan akan dicerna secara kimiawi. Lalu yang kedua untuk mengubah bolus menjadi kimus atau bubur makanan yang berkadar asam, lalu nantinya akan didorong ke dalam duodenum dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga untuk memproduksi mukus atau lendir yang berfungsi untuk melindungi lambung dalam aksi pencernaannya. Yang terakhir tempat terjadinya proses pencernaan protein. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang akan menghasilkan yang pertama ada HCl, yaitu untuk membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin, yaitu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, yang ketiga ada enzim renin, berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, enzim pepsin dan enzim renin ini adalah hasil dari pencernaan protein yang terjadi di dalam lambung.
organ pencernaan setelah lambung terdapat organ tambahan seperti organ pankreas, hati, dan empedu. Nah, dia ini juga termasuk dari kelenjar pencernaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pankreas. Di pankreas terdapat dua sel, yaitu ada sel eksokrin yang berfungsi untuk menghasilkan enzim, dan ada sel endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Nah, sel eksokrin ini akan menghasilkan enzim seperti tripsin, yaitu berfungsi untuk mencerna protein dan polipeptida besar menjadi polipeptida kecil. Nah, yang kedua ada lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketiga ada amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi disakarida seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa. Lalu yang terakhir ada karbopeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino. Nah, yang fungsi dari sel endokrin ini untuk menghasilkan hormon, yaitu ada hormon insulin, berfungsi untuk mengatur penyerapan glukosa darah yang nantinya akan disimpan dalam glikogen. Lalu ada hormon glukagon, yaitu berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh dan sekresi enzim yang nantinya akan dilanjutkan ke duodenum. Nah, hasil dari pankreas ini yaitu adalah getah pankreas. Getah pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin yang nantinya akan dihantarkan ke dalam duodenum yang melalui ductus pancreaticus. Organ tambahan yang kedua dalam sistem pencernaan ada hati. Fungsi hati dalam sistem pencernaan yang pertama untuk memproduksi empedu, yang kedua untuk menstabilkan kadar gula darah, yang ketiga untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan dapat mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Yang keempat ada berfungsi untuk mesintesis lemak. Yang kelima berfungsi untuk detoksifikasi atau menetralkan zat racun. Organ tambahan dari sistem pencernaan yang ketiga ada empedu. Empedu berfungsi untuk membantu optimalisasi kerja fungsi enzim pencernaan dengan menetralisir sifat asam pada kimus dan menciptakan kondisi basah sehingga membuat kerja enzim lebih optimal. Lalu yang kedua, empedu membantu dalam kerja enzim lipase dengan membentuk misel. Nah, misel ini berfungsi untuk menambah luas permukaan partikel sehingga enzim lipase dapat dengan cepat untuk merombak lemak. Nah, empedu ini kan merupakan organ yang berwarna hijau terletak di bawah lekukan lobus kanan hati. Nah, dia berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang nantinya akan disekresikan oleh sel-sel hati. Lalu di empedu juga terdapat garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak, lalu memperlancar kerja enzim lipase dalam mencerna lemak dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak yaitu gliserin dan asam lemak. Organ pencernaan yang berikutnya ada usus halus. Usus halus ini merupakan organ yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, di usus halus ini pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat ini dituntaskan, dan hasil pencernaan tersebut nanti akan diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus. Nah, villi itu apa sih? Villi itu adalah jonjot usus yang terdapat pada dinding usus. Nah, dia berfungsi untuk memperluas permukaan absorpsi yang nantinya akan dilakukan. Nah, di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim yang sebagian berasal dari pankreas. Lalu yang kedua ada jejunum atau usus kosong, berfungsi untuk penyerapan nutrisi yang sudah dicerna.
Lalu yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan, berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Nah, garam empedu tadi sudah dijelaskan fungsinya untuk mengemulsikan lemak, untuk membantu memperlancar kerja fungsi dari enzim lipase dalam mencerna lemak, lalu untuk membantu dalam absorpsi hasil pencernaan lemak. Fungsi dari usus halus itu sendiri, yang pertama, menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Lalu yang kedua, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga, menyerap karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Nah, di dalam usus halus ini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang akan menghasilkan enzim-enzim. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan itu terdiri dari heterokinase, yaitu mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Lalu yang selanjutnya ada maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu ada laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ada sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, lalu ada peptidase, mengubah peptida menjadi asam amino. Lalu ada lipase usus halus, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada disakarase, yaitu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Lalu ada enzim erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, organ selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan terakhir yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada sekum, kolon, rektum, dan anus. Nah, yang pertama ada sekum. Sekum merupakan organ dari usus besar yang menghubungkan antara usus halus dan usus besar. Nah, fungsinya untuk menyerap nutrisi yang belum dapat diserap oleh usus halus. Lalu yang kedua ada kolon. Kolon juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kolon ascendent, bentuknya menanjak, terletak di bagian kanan rongga perut, berfungsi untuk menyerap nutrisi yang belum dapat diserap dalam usus halus juga. Lalu yang kedua ada kolon transversum, bentuknya melintang dari bagian kanan ke bagian kiri rongga perut, berfungsi untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi makanan dan membantu memadatkan feses. Lalu yang ketiga ada kolon descendant, bentuknya menurun, terletak di bagian kiri perut, berfungsi untuk menampung feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Lalu yang terakhir ada kolon sigmoid, yaitu bagian akhir dari kolon yang berfungsi untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Yang ketiga ada rektum, yaitu tersusun dari mukosa saluran anal yang berbentuk lipatan-lipatan berisi arteri dan vena, sfinkter anal otot polos, dan sfinkter anal otot rangka. Nah, dia ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Lalu yang terakhir ada anus, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Nah, fungsi dari usus besar itu sendiri yaitu menyerap nutrisi dan air, lalu mengolah sisa makanan dan minuman, lalu menyerap zat empedu, lalu mengubah atau membentuk tinja dari cairan menjadi padat, lalu menampung tinja untuk sementara, lalu mengeluarkan tinja keluar tubuh. Sekian tugas dari sistem pencernaan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.